Sebenarnya alasan kenapa El Chapo bisa selama itu memimpin di kartel Sinaloa itu bukan karena powernya sendiri doang, tapi juga karena banyak orang-orang yang bersumpah loyal ke dia dan siap buat mengorbankan nyawa dan masa depan mereka untuk El Chapo. Nah, di antara orang-orang yang loyal itu ada beberapa pembunuh bayaran setianya El Chapo gitu yang siap ngelakuin tugas gila apapun dari El Chapo. Nah, di video ini gue pengen bahas apa yang terjadi ke mereka ketika El Chapo masuk penjara. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke videonya. Kita mulai awalnya ini tuh dari El Cholo. Dia ini gabung ke kartel Sinaloa itu di tahun 2008. Awalnya dia ini cuma jadi anak bawang, ya semacam tukang jaga lapangan lah. Tapi kagak butuh waktu lama buat dia ini jadi naik pangkat. Sampai akhirnya jadi kepala keamanan kartel dan tangan kanan setianya El Chapo. Nah, peran inilah yang ngebikin hidup dia ini tuh jadi penuh drama dan akhirnya jadi bumerang buat dia sendiri gitu kan. Salah satu momen yang paling epic itu pas Januari 2016, dimana udah sempet gue ceritain di video gue sebelumnya soal cerita El Chapo kabur. Waktu itu tuh momen kejar-kejarannya dia sama aparat bener-bener bikin semua orang tegang. Tapi masalahnya ketika lagi kejar-kejaran itu El Chapo ngotot balik ke Los Mochis buat ketemu keluarganya. Padahal si El Cholo udah bilang kalau kita kesana pasti bakal bahaya banget bos gitu kan. Cuman ya namanya bos susah banget dilarang dan akhirnya mereka beneran kena apes. Pasukan angkatan laut Meksiko itu udah ngepung mereka dan satu-satunya jalan kabur ya cuman lewat terowongan rahasia. Mereka ini sempat berhasil nyolong mobil buat nyelamatin diri, tapi ya tetap aja gitu. Kayaknya mereka lagi kagak hoki karena di salah satu checkpoint mereka berhenti, mereka akhirnya ketangkap juga. Foto mereka pas ditangkap itu ikonik banget ya. El Chapo kelihatannya tuh kayak lagi mikir dalam banget gitu kan, duduk santai sambil tangannya ada di dagu. Sedangkan El Cholo, wah, tatapannya udah kosong gitu bre, kayak udah pasrah banget udah. Dari situ sih udah jelas gitu, mereka sadar kebebasan mereka udah habis. Tahun 2017, El Chapo diekstradisi ke Amerika Serikat. Gak lama kemudian giliran El Cholo yang dibawa ke Amerika Serikat juga. FBI itu ternyata udah lama banget ngejalanin operasi buat nangkep mereka berdua. Jadi ternyata FBI itu udah nanem mata-mata di kartelnya El Chapo, yaitu Christian Rodriguez, si teknisi IT kartel Sinaloa. Dia tuh yang ngebikin sistem komunikasi terenskripsi buat kartel. Tapi ternyata doi juga diam-diam jadi mata-matanya FBI. Lewat bukti rekaman yang dikumpulin FBI itu udah kelihatan banget gimana El Chapo ini ngatur operasional kartelnya. Salah satunya ini dia ngasih instruksi ke El Cholo buat ngecek tawanan biar kagak salah eksekusi orang yang kagak bersalah. Tapi di rekaman lain El Cholo malah bangga buat cerita kalau dia ini tuh sempat ngehajar polisi. Reaksinya El Chapo ya cuma nyuruh jangan berlebihan gitu, tapi dengan ada sarkas. Sama El Cholo dijawab lagi kayak gini, bos, lu sendiri yang ngajarin kita jadi serigala. Jadi ya gue jadi serigala sesuai ajaran lo. Setelah semua bukti keungkap, El Cholo ini akhirnya diserahin ke pemerintahan Amerika Serikat. Tapi ya nggak cuma El Cholo yang kena imbas dari penangkapan El Chapo. Banyak orang-orang lain yang nasibnya itu jauh lebih parah gara-gara ini. Kayak El Bravo contohnya. Kalau kalian tadi udah dengar soal El Cholo, sekarang gue bakal ceritain tentang El Bravo. Nama aslinya ini adalah Manuela Alejandro Aponte Gomez, tapi lebih dikenal sebagai El Bravo. Awalnya dia ini adalah tentara yang ya keren lah gitu, keren banget kan. Bahkan sempat jadi letnan infanteri yang katanya sih paling jago di pasukannya. Tapi ya masa baktinya di militer tuh gak lama karena ambisinya ini jauh lebih besar daripada sekedar bela negara. Ceritanya tuh mulai berubah di tahun 2003 pas dia ini dikirim buat ngelawan para bandar narkoba di desa-desa pelosok Sinaloa. Di sana dia ini ketemu sama bos besarnya langsung, yaitu si El Chapo. Gimana ya, El Chapo tuh kayak nawarin gitu kan jackpot ke El Bravo. Dan tanpa banyak mikir, El Bravo langsung cabut dari militer dan nyebrang ke sisi gelap hukum. Salah satu momen epicnya El Bravo itu pas tahun 2006 di Bukit Moinota. Waktu itu El Chapo tuh dikejar sama puluhan tentara. Tembak-tembakan itu udah berlangsung lama banget dan cuman orang yang ngerti banget sama medan pegunungan aja yang bisa kabur waktu itu. Malam itu El Bravo dan timnya yang udah apal gunung kayak apal jalan pulang itu berhasil ngebantu El Chapo buat kabur. Dari situ nama El Bravo langsung nge-hype lah di dunia militer. Tapi bukan dalam arti yang bagus tentunya kan. Karena militer itu ngerasa dihianatin habis-habisan dan mereka bener-bener dendam sama si El Bravo. Berbekal pengalamannya di militer, El Bravo ini jadi kepala pengawal pribadinya El Chapo. Jadi selain ngatur logistik dan melatih pasukan, dia ini juga punya keahlian buat bikin terowongan untuk kabur. Tapi seperti kata orang, roda
itu muter dan nasib El Bravo mulai suram pas bosnya si El Chapo itu ditangkap tahun 2014. Nah, tragedinya ini tuh mulai terungkap di tanggal 9 April 2014. Pas 3 mayat ini ditemuin di pabrik balok dekat La Cruz de Alota, yang dimana adalah salah satu dari 3 mayat itu adalah El Bravo. Dan badannya ini udah kelihatan rusak banget gitu bre, sampai akhirnya perlu tes sidik jari kan buat mastiin identitasnya ini tuh siapa. Spekulasinya sih pembunuhan itu ada hubungannya sama konflik internal di kartel Sinaloa. Ada yang bilang kalau El Bravo ini dituduh karena gagal ngelindungin El Chapo waktu dia ketangkep di Februari 2014. Ada juga teori kalau dia ini bersaing buat jadi pemimpin kartel setelah El Chapo. Sayangnya kagak ada yang tahu pasti kenapa dia bisa berakhir kayak gitu. Tapi ceritanya kagak berhenti di sini bre. Ada lagi tokoh menarik lain yaitu Jose Antonio Torres Marufo alias si El Hayar, yang merupakan salah satu pendiri cabang Gente Nueva dari kartel Sinaloa. Pas perang brutal antara Sinaloa dan kartel Juarez itu meledak di tahun 2008 sampai 2012, sekitar 10.000 nyawa itu melayang dan Juarez itu jadi salah satu kota paling berbahaya di dunia. Di balik itu semua, Torres Marufo adalah otak dari banyak kejahatan keji. Doi ini mulai dari bandar gajah independen awalnya kan, tapi setelah perang kartel pecah, dia ini malah bikin pasukan pembunuh Gente Nueva buat ngebantu kartel Sinaloa. Bahkan dia berani gitu ngasih tanda jaguar di paket kokain dan mayat korbannya. Ini adalah ya bentuk dari pesan yang jelas banget itu kan. Kalau dia berani seterbuka ini berarti intinya jangan macam-macam sama dia. Salah satu korban terkenalnya adalah Sergio Sosedo yang diculik di siang bolong karena dianggap bertanggung jawab atas pengiriman narkoba yang disita di perbatasan Amerika Serikat. Beberapa hari kemudian Sosedo ini ditemukan tewas dengan tubuh yang udah disiksa brutal. Tapi yang paling gila dari semua aksi Torres Marufo ini adalah pembantaian di pusat rehabilitasi narkoba, di mana dia itu memerintahkan eksekusi brutal 18 orang. Semuanya ditembak mati berjejer. Itu jadi salah satu momen yang paling paling ngeri gitu kan dalam sejarah Juarez. Tapi akhirnya Torres Marufo ya ketangkep. Dan sekarang dia ini udah dikurung di penjara keamanan maksimum di El Paso. Selain mereka bertiga tuh ada satu sosok lagi yang nama panggilannya ngeri banget gitu ya, yaitu The Grim Reaper atau si Malaikat Maut. Ceritanya tuh mulai di tanggal 2 September 2009 di Juarez, kota perbatasan yang emang udah langganan statistik kekerasannya tuh tinggi gitu loh. Tapi kejadian dini hari itu benar-benar di luar nalar, di mana ada pembantaian brutal di sebuah pusat rehabilitasi bre. Tempat yang seharusnya kan ya jadi harapan ya buat orang-orang yang berjuang melawan kecanduan kan. Tapi malah berubah jadi tempat pembantaian massal. Para pelaku yang diduga anggota kartel narkoba itu dengan dinginnya masuk, jeritin korbannya di tembok gitu ya, kayak dijejerin semua kan, dan mulai nembak mereka satu persatu tanpa ampun. Hasilnya, ya 18 nyawa melayang dan darah menggenang di jalanan. Kebanyakan korban ini katanya adalah anggota dari geng Barrio Azteca atau kartel Juarez. Tapi tetap aja kan, kebrutalan kayak gini tuh bikin satu komunitas kaget dan takut. Sayangnya ini bukan pertama kali rehab center itu jadi sasaran. Kartel-kartel ini tuh sering banget emang yang namanya tuh ngejar rival atau orang-orang yang cari perlindungan di tempat kayak gitu. Tapi tetap aja, yang ini menurut gue sih terlalu sadis gitu ya. 18 orang dijajarin anjir. Keesokan harinya 3 September 2009, horornya ini berlanjut di Horizon City, El Paso, di mana ada Sergio Sosedo yang adalah seorang kriminal terkenal dan diculik dari rumahnya, dan 3 orang pelaku itu masuk, ngebekap, ngeduct tape dia, dan nyeret dia ke dalam bagasi SUV. Istrinya cuma bisa pasrah lihat suaminya diambil gitu aja. Beberapa hari kemudian tubuh Sosedo tiba-tiba ditemukan di Juarez. Tubuhnya udah dalam kondisi yang dimutilasi, di mana tangannya itu dipotong dan diletakkan di dadanya sebagai simbol penghukuman karena dianggap pencuri. Polisi langsung mengidentifikasi dia sebagai warga Horizon City yang hilang. Semua ini bisa kejadian ya mungkin karena masa lalunya yang emang penuh kasus narkoba dan pencucian uang yang bikin dia jadi target utama kan. Tragedi ini kagak berhenti di situ bre. Mei 2010 yang dimananya harusnya kan jadi hari bahagia gitu buat Rafael Morales Valencia, tapi malah berubah jadi mimpi buruk. Dimana pas dia keluar dari gereja Katolik di Juarez bareng saudara dan pamannya setelah upacara pernikahan, itu mereka diculik di tempat. Mereka dibawa ke rumah aman atau safe house-nya punya kartel yang kayaknya lebih cocok disebut rumah kagak aman gitu ya, karena di sana ketiganya itu disiksa habis-habisan bre. Sebelum akhirnya tubuh mereka ini ditemukan di bak truk yang ditinggalin gitu aja. Semua ini cuma karena mereka dicurigai terlibat dengan kartel Juarez. Baru dicurigai udah kena perlakuan kayak gitu jir. Dan siapa dalang dibalik semua kekejian ini?
yaitu adalah Mario Iglesias Villegas alias The Grim Reaper, di mana dia adalah pemimpin dari kelompok pembunuh bayaran paling brutal yang kerja buat kartel Sinaloa, sekaligus tangan kanan setianya El Hayar. Makanya tadi ada cerita yang sama kan soal si Sergio Sosedo itu. Si Grim Reaper ini selama tahun 2008 sampai 2011 dia diduga terlibat dalam ribuan pembunuhan. Pokoknya nih orang kelakuannya udah ngelebihin iblis bre. The Grim Reaper dan El Hayar akhirnya jadi buronan paling dicari di El Paso. Tapi akhirnya mereka ketangkep juga di tahun 2014 dan diekstradisi ke Amerika Serikat. Sekarang ini mereka lagi di penjara, untungnya di fasilitas keamanan maksimum, di mana mereka dihukum seumur hidup tanpa ada harapan buat keluar. Oke, begitulah akhir cerita mereka bre. Dari masa kejayaan mereka sebagai penguasa jalanan sampai jatuh ke jurang penjara tanpa akhir. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini, karena kedepannya gue bakal upload lagi video kayak gini. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.